Jam merupakan penemuan paling tua yang digunakan untuk mengukur waktu. Waktu sendiri memiliki beberapa makna. Namun, kali ini kita akan fokus pada salah satu alat ukurnya, yakni jam sebagai penunjuk waktu. Menurut Rita Gautzsche, seorang arkeolog di Universitas Basel di Swiss, sangat sulit untuk memahami kapan orang mulai menggunakan penunjuk waktu. Upaya manusia awal untuk memahami aliran waktu ini tidak meninggalkan jejak sama sekali. Namun, yang pasti kita yakini bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang diberi karunia oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa akal untuk berpikir. Mungkin, berbagai interaksi di antara mereka lah yang akhirnya melahirkan kesadaran perlunya membuat pengukuran waktu yang sama untuk satu kelompok masyarakat di antara mereka, yang bisa berbeda di setiap tempat. Jam air. Alam adalah tempat belajar terbaik, pasti hal itu pula yang disadari oleh orang-orang zaman dahulu. Pada malam hari, orang-orang kuno dapat melacak waktu dengan gerakan bintang yang tampak dari timur ke barat. Dan untuk mengukur satuan waktu yang terpisah, mereka menggunakan jam air. Ini adalah bejana yang memiliki lubang agar air mengalir keluar dengan kecepatan yang konstan atau diisi dari bejana lain dan memiliki tanda di bagian dalam untuk menunjukkan pertambahan waktu. Catatan sejarah di Tiongkok mengklaim bahwa jam air ditemukan oleh Kaisar Kuning, atau Huangdi, seorang tokoh setengah sejarah dan setengah mitos yang dikatakan hidup antara tahun 2717 dan 2599 sebelum Masehi. Jam air Tiongkok yang paling awal mungkin adalah alat aliran keluar dan dikenal sebagai loke. Satuan P membagi hari menjadi 100 segmen yang sama dari tengah malam hingga tengah malam. Sejarah jam air juga ditemukan di Mesir, yakni pada masa Raja Amenhotep tahun 1380 sebelum Masehi. Sumber lain menyebutkan, justru Mesirlah pengguna jam air pertama. Jadi, catatan di Tiongkok yang turut menyebut tentang jam air tersebut bisa jadi mitos belaka. Jam pasir. Penggambaran jam pasir sebagai simbol berlalunya waktu ditemukan dalam seni, terutama pada batu nisan atau monumen lainnya, dari zaman kuno hingga saat ini. Namun, asal-usul jam pasir sendiri dianggap tidak jelas. Ia diketahui digunakan setelah penggunaan jam air di Mesir dan Babilonia yang telah ada sejak abad ke-16 sebelum Masehi. Jam pasir merupakan alat pengukur waktu yang terdiri dari dua bola kaca yang dihubungkan secara vertikal oleh leher sempit yang memungkinkan aliran zat, dulunya pasir, yang teratur dari bola atas ke bola bawah karena gaya gravitasi. Biasanya, bola atas dan bawah simetris sehingga jam pasir akan mengukur durasi yang sama tanpa memandang orientasi. Durasi waktu spesifik yang diukur oleh jam pasir ditentukan oleh faktor-faktor termasuk kuantitas dan kekasaran partikel, ukuran bola, dan lebar leher. Jam pasir merupakan alat ukur waktu yang dapat diandalkan dan akurat. Laju aliran pasir tidak bergantung pada kedalaman reservoir atas, dan alat tersebut tidak akan membeku dalam cuaca dingin. Mungkin inilah alasan jam pasir muncul setelah jam air. Jam pasir dianggap lebih dapat diandalkan saat cuaca dingin daripada jam air. Anaximander, seorang filsuf Yunani kemudian membawa dan memperkenalkan penunjuk waktu tersebut ke Yunani. Mulai saat itu, jam pasir dan jam air digunakan di Romawi dan Eropa. Jam obelisk. Catatan sejarah tentang jam, pergerakan benda langit dan hubungannya dengan jam di Mesir ternyata memang lebih tua. Pada tahun 3500 sebelum Masehi, saat kekuasaan Ramses II, Mesir telah menggunakan 8 obelisk, yakni menara granit merah setinggi 25 meter sebagai jam dengan mengandalkan cahaya matahari yang menimbulkan bayangan benda. Lewat bayangan menara granit itulah, masyarakat Mesir mengetahui waktu keseharian mereka. Setiap perpindahan bayangan menunjukkan 1 jam. Berdasarkan gerak benda-benda langit tersebut, yakni matahari dan bintang,
Orang Mesir kuno membagi waktu menjadi 12 jam siang hari dan 12 jam malam hari. Perhitungan tersebut didasarkan pada jumlah bayangan obelisk dan jumlah bintang yang muncul. Terdapat 10 kali perpindahan bayangan pada siang hari, di mana pada setiap perpindahan dihitung 1 jam. Kemudian ditambahkan 1 jam di awal dan 1 jam di akhir hari karena pada saat itu sebenarnya matahari telah terlihat, tetapi belum cukup membuat bayangan terlihat. Bayangan benda hanya akan terlihat pada saat ada cahaya matahari, maka pada malam hari pengukur waktu ini tak bisa digunakan. Sehingga, orang Mesir kuno mengamati perpindahan bintang pada malam hari. Masyarakat Mesir kuno mengamati dan menandai bintang tertentu pada malam hari. Bila bintang tersebut memperlihatkan diri, mereka menganggap 1 jam telah berlalu. Jumlah bintang tersebut adalah 12. Dengan demikian, dalam satu hari terdapat 24 jam. Jam matahari. Pengukuran jam obelisk merupakan cikal bakal jam matahari dan menjadi dasar penghitungan waktu hampir seluruh umat manusia di bumi hingga saat ini. Banyak versi jam matahari yang berkembang dari waktu ke waktu sejak pertama ia ditemukan. Seorang astronom menemukan jam matahari yang berbentuk seperti mangkuk. Bayangan yang ditunjukkan oleh jarum penunjuk bergerak di sepanjang 12 jam dalam sehari. Jam matahari jenis ini sangat akurat dan terus digunakan selama berabad-abad. Jam matahari tertua ditemukan di Mesir yang diperkirakan ada sejak 1500 sebelum Masehi. Seperti obelisk, jam matahari ditandai berdasarkan perpindahan bayangan benda. Bedanya, jam ini lebih praktis dan lebih mudah dipindahkan. Jam mekanik. Jam mekanik atau jam mekanis adalah jam yang menggunakan mekanisme jarum jam untuk mengukur perjalanan waktu. Jam ini diperkirakan mulai muncul pada abad ke-14 di Eropa. Penemunya adalah Henry de Vic, seorang tukang kunci. Kala itu, Raja Charles V dari Prancis meminta Henry de Vic untuk membuat alat pedoman waktu. De Vic berhasil membuat jam mekanik dari besi pada 1360. Gerakan jarum diatur dengan pemberat 200 kg. Ketepatan waktunya lebih akurat dibandingkan jam air dan jam pasir. Pada awalnya, jam mekanis digerakkan oleh pegas utama yang harus dililitkan secara berkala dengan tangan atau melalui mekanisme pemutar otomatis. Tenaga pegas tersebut disalurkan melalui serangkaian roda gigi untuk menggerakkan roda keseimbangan, roda berbobot yang berosilasi maju mundur dengan kecepatan konstan. Sebuah perangkat yang disebut escapement, tautan mekanis pada arloji mekanis atau jam yang memberikan dorongan terhadap elemen ketepatan waktu dan secara berkala melepaskan gerigi untuk bergerak maju, memajukan jarum jam, melepaskan roda jam untuk bergerak maju sedikit dengan setiap ayunan roda keseimbangan, menggerakkan jarum jam ke depan dengan kecepatan konstan. Escapement inilah yang menghasilkan suara, berdetak, yang terdengar pada jam mekanis yang beroperasi. Saat ini telah berkembang berbagai jenis jam. Namun secara umum, jam ditentukan menggunakan sistem perhitungan waktu Mesir kuno yang membagi hari menjadi 24 jam, yang terdiri atas 12 jam di malam hari dan 12 jam di siang hari. Sementara hitungan menit dan detik pada jam mulai digunakan secara global pada abad ke-14, saat jam mekanik pertama diciptakan di Eropa. Ada beberapa pendapat yang mengklaim siapa penemu pertama sistem menit dan detik dalam satu jam yang berjumlah 60. Namun, mereka memiliki kepercayaan yang sama bahwa sistem ini berasal dari bangsa Sumeria di Babilonia, berdasarkan dari sistem bernama seksagesimal untuk perhitungan astronomi, yang menggunakan angka 60 sebagai dasarnya sejak 2000 tahun sebelum Masehi. Meskipun sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu, namun belum ditemukan alasan angka 60 diterapkan dalam sistem waktu. Namun beberapa ahli menyebutkan sebabnya adalah karena angka 60 dianggap sebagai angka yang paling tepat dalam perhitungan,
merupakan angka terkecil yang bisa dibagi oleh 5 angka sebelumnya. Maksudnya adalah, angka 60 dapat dibagi oleh banyak angka, yaitu 2, 3, 4, 5, 6. Selain itu, angka 60 juga bisa dibagi oleh angka 10, 12, 15, 20, dan 30. Sistem pembagian waktu dilakukan oleh seorang astronom Yunani bernama Eratosthenes. Nah, beliau menggunakan sistem seksagesimal untuk membagi lingkaran menjadi 60 bagian. Mungkin ini pula yang menjadi alasan mengapa menggunakan sistem seksagesimal, yakni mengikuti ketentuan 12 jam masing-masing pada siang dan malam hari, di mana angka 60 sebagai waktu yang lebih kecil, yakni menit dan detik karena angka 60 memungkinkan untuk dibagi dengan angka 12 secara tepat.